Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar Anda dapat mengikuti terus setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Kalau kita memperhatikan dengan cermat apa yang dibacakan dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya dan juga yang diceritakan Matius dalam Injilnya, tersirat di sana dua kondisi, dua keadaan yang kontras. Ada satu kondisi keadaan yang begitu ideal, yang menjadi dambaan, menjadi harapan, menjadi tujuan perjalanan kita sebagai orang-orang beriman. Di ujung yang lain ada satu keadaan atau kondisi yang menampilkan kesengsaraan, penderitaan, keadaan serba kekurangan. Itulah padang gurun. Kalau orang berada di padang gurun, orang mengalami serba kekurangan. Ada kegersangan, rasa haus, lapar, menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa tidak aman. Dan kalau orang tidak bertahan, mungkin dia akan mati di sana. Karena itu di padang gurun itu Yohanes tadi rupanya untuk bertahan di situ, pakaiannya dari kulit unta, makannya itu adalah belalang, sesuatu yang membuatnya supaya kuat bertahan di dalam situasi kekeringan, situasi padang gurun, situasi tidak nyaman itu. Di sisi yang lain tadi nubuatan Yesaya tentang suatu kondisi ideal di mana tidak terdapat lagi peperangan, tidak terdapat lagi perselisihan dan permusuhan. Orang hidup berdamai satu dengan yang lain dengan begitu harmoni. Ya, dikatakan tadi anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Suatu kondisi yang mungkin kita tidak bisa bayangkan bisa terjadi, tapi itulah gambaran tentang keselamatan yang menjadi tujuan perjalanan iman kita. Dua kutub yang mungkin sangat kontras, tetapi bacaan hari ini juga menawarkan bahwa ada sebuah jembatan yang menghubungkan kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Kalau mau mencapai, mau mengalami yang ideal tadi, jembatan yang dibangun itu adalah pertobatan dan pembaharuan diri. Secara populer orang sering mengartikan atau memaknai pertobatan itu sebagai sadar akan kesalahan, mengakuinya, menyesalinya, dan berjanji atau bertekad untuk tidak melakukannya lagi, tidak mengulanginya lagi. Ya, orang bijak selalu bilang hanya orang buta yang jatuh ke lubang dua kali. Jadi orang belajar untuk atau berniat bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Itu secara populer. Secara biblis, pertobatan itu sering diartikan atau dimaknai sebagai kembali kepada perjanjian cinta yang dibuat antara Allah dan manusia. Dan dalam perjanjian cinta itu, akulah Tuhan Allahmu, hanya kepadaku saja kamu berbakti dan menyembah. Jadi kembali kepada perjanjian cinta dalam arti pertobatan itu berarti mari kita andalkan lagi Tuhan, pegang Dia sebagai satu-satunya kekuatan,
jadikan dia fokus kehidupan kita, jadikan dia segalanya untuk kita. Berarti kita tidak perlu mengandalkan yang lain-lain. Tapi hari ini rupanya kitab suci, khususnya surat Rasul Paulus tadi, memberi bobot tambahan atau bobot lain sebagai isi dari pertobatan dan pembaharuan diri ini. Yang pertama tadi Paulus ajak kita untuk bertobat dan membaharui diri itu dengan apa? Dengan kembali mendasarkan hidup itu pada firman-Nya, kitab suci. Paulus mau bilang, mari isi hari-hari ini dengan buka-buka lagi itu kitab suci supaya dia menjadi pedoman dan penunjuk arah kehidupanmu. Dia menjadi sumber pengharapanmu yang mengajakmu untuk kuat dan tekun bertahan dalam situasimu. Jadi bertobat hari ini kita diajak untuk kembali mencintai kitab suci, belajar dari kitab suci. Jadikan dia pedoman, makan itu firman supaya menjadi kuat dalam menjalani kehidupan. Tetapi juga Paulus tadi dalam suratnya itu bilang, isi lain dari bertobat itu, pertobatan dan pembaharuan diri itu adalah rukun-rukunlah satu kepada yang lain. Jangan suka baku feyem, jangan suka iri hati, jangan suka membenci, jangan suka menyepelekan orang lain. Rangkulah orang-orang itu dalam satu kesatuan dan kerukunan hidup. Jadi kalau kemarin-kemarin suka bertengkar, suka baku feyem, hari ini bertobat itu berarti mari ulurkan tangan maaf, ulurkan tangan pengampunan, rangkulah orang supaya kita menjadi hidup rukun satu dengan yang lain. Tapi juga Paulus tadi bilang, isilah pertobatan itu dengan satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Ini artinya apa? Isilah pertobatan itu dengan jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa tidak sendiri-sendiri. Kalau satu keluarga kemarin-kemarin hanya datang bapak saja, kalau satu keluarga yang kemarin-kemarin hanya datang ibu saja, hanya datang di sini anak-anak saja, coba tengok kiri dan kanan, lihat tidak lengkap ya. Paulus hari ini bilang, satu hati dan satu suara memuliakan sebagai satu keluarga. Ayo, mari datang bersama-sama. Pulang dari sini, Bapak, hari minggu depan kita sama-sama ke gereja ya, supaya kita menyatukan hati dan suara kita memuliakan Tuhan. Itu bertobat, itu memperbaiki apa yang kemarin itu menjadi tidak harmoni, tidak satu hati, tidak satu suara. Bisa jadi mungkin doa-doa kita ini tidak terkabulkan karena kita itu tidak satu hati dan satu suara memuliakan Dia. Ini penting. Tetapi juga Yohanes kasih ingat kita, isilah pertobatan itu dengan kerendahan hati, saling menerima. Paulus tadi bicara tentang saling menerima satu kepada yang lain. Saling menerima itu mengandaikan saya mengakui kelebihanmu, saya menerima kekuranganku, mari kita saling melengkapi satu kepada yang lain. Tidak ada klaim bahwa saya lebih besar dari engkau, engkau lebih besar dari saya lebih berkuasa dari engkau, engkau lebih berkuasa dari saya. Tapi bangunlah hidup itu dalam kondisi satu saling melengkapi yang lain. Itu artinya saling menerima. Saya mengakui kelebihanmu, tapi saya juga menerima kekuranganmu. Kau juga harus mengakui kelebihan saya, kau juga harus menerima kekurangan saya. Kalau itu yang terjadi, kita sedang mengalami pertobatan. Dan kalau hal-hal ini kita lakukan, Bapak Ibu,
yang ideal tadi itu. Saat dimana ada damai, sukacita, kerukunan, saat dimana orang merasa sungguh nyaman dan aman, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan juga ada klaim. Yohanes kasih ingat bahwa, atau tidak cukuplah ada klaim bahwa saya ini sudah dibaptis. Ya, kami ini kelompok anak-anak Abraham. Mungkin waktu itu orang pikir, wah kalau kami ini kelompok anak Abraham, pasti kami selamat. Jangan juga ada klaim bahwa saya ini sudah dibaptis, pasti akan selamat. Tanpa mencintai kitab suci, tanpa mendasarkan hidup pada kitab suci, tanpa membangun relasi cinta dengan orang lain, tanpa menerima satu kepada yang lain, tanpa satu hati dan satu suara memuliakan Dia, mungkin kita tidak akan mengalami keselamatan. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk bertobat dan membaharui hidup ini, supaya nanti kita boleh menerima kedatangannya dalam keadaan siap dan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.